Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Mianda Apriliani, anak PPL dari Universitas Malikus Saleh. Di sini Ustazah dibimbing oleh Ustazah Devi, dan Ustazah akan membahas tentang materi translasi. Jadi pengertian translasi adalah pergeseran bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Jadi orientasi itu apabila dia menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri, dia tetap akan sama dan tidak akan berubah. Jadi translasi itu posisinya berubah, bentuk ukurannya dan orientasinya tetap. Contohnya seperti bermain catur. Bermain catur itu kan ada bidak-bidaknya, seperti pion, seperti raja, kayak gitu kan, kuda. Dia bergeser, cuman dia kan nggak merubah ukuran dan bentuknya. Terus selanjutnya bermain prosotan. Bermain prosotan ini kan turun dari atas ke bawah. Dia bergeser, cuman dia tidak merubah ukuran dia. Baru inilah bentuk translasi itu. Dia ukurannya sama, dia bergeser pun tetap sama seperti ini. Selanjutnya langsung ke contoh. Yang pertama, dengan memperhatikan gambar di samping, lengkapilah kalimat berikut hingga menjadi kalimat yang benar. Jadi penyelesaiannya, vektor A ke B dilanjut dengan vektor B ke C adalah, kan awalnya itu di sudut A katanya kan, vektor A ke B, vektor B ke C, maka jawabannya apa? Jawabannya dari vektor A ke C, inilah translasinya. Lalu selanjutnya vektor B ke C dilanjut dengan vektor C ke A. Vektor B ke C dilanjut dengan vektor C ke A. Maka jawabannya apa? Vektor B ke A. Baru yang C, vektor C ke A dilanjut dengan vektor A ke B. Kan ini vektor C di titik awalnya. Baru vektor C ke A katanya kan, dilanjut dengan vektor A ke B, maka jawabannya vektor C ke B. Baru selanjutnya vektor A ke B dilanjut dengan vektor B ke A. Karena dianya cuma satu arah, maka dia tidak mempunyai translasi. Jadi kan vektor A ke B, maka hasilnya itu adalah 0. Selanjutnya contoh kedua, dengan memperhatikan gambar di samping, tulislah 2 pertanyaan yang benar untuk memindahkan dari A ke C. Jadi kan disuruh 2 pertanyaan yang benar untuk memindahkan dari A ke C. Jadi jawabannya adalah vektor A ke B dilanjut dengan vektor B ke C, maka jawabannya A ke C. Ini 1. Baru yang kedua, segitiga yang kedua, vektor A ke D, dari D ke C, maka jawabannya apa? Vektor A ke C. Itulah dia. Selanjutnya, anak-anak dapat mengerjakan latihan 4.6 halaman 98 nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyatakan translasi dengan pasangan bilangan. Misalkan sebuah titik XY ditranslasikan sebesar A dan B, maka hasil translasinya adalah X tambah A, Y tambah B. Ingat, apabila A-nya positif, maka dia akan bergeser ke kanan. Dan apabila A-nya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Dan selanjutnya, apabila B-nya positif, dia akan bergeser ke atas.
Dan apabila dia B-nya negatif, dia akan bergeser ke bawah. Contoh, bila vektor A ke B diwakili translasi 3 dan 4 dan vektor B ke C mewakili translasi 3 dan min 3, maka gambarlah segmen berarah vektor A ke B yang dilanjut dengan vektor B ke C. Baru pertanyaan kedua, tulislah kesamaan segmen garis berarah yang memuat segmen garis berarah di atas. Yang C, nyatakan kesamaan segmen garis berarah tersebut dengan bentuk pasangan bilangan. Penyelesaiannya, gambar tampak di samping. Jadi ini kan katanya bila vektor A ke B diwakili translasi 3 dan 4. Katanya 3 dan 4. 3-nya ini kan sebagai A dan B-nya ini sebagai 4. Jadi vektor A ke B gitu kan. Jadi inilah titik awalnya titik A. Katanya tadi yang A-nya 3 dan 3 kan, yang awalnya A-nya 3. Berarti kan kalau 3 kan positif, berarti bergeser ke kanan. Maka kita hitung 1, 2, 3. Di sinilah letak si A itu. Baru katanya B-nya 4. B-nya kan 4 ini kan positif, maka dia bergeser ke atas. 1, 2, 3, 4. Di sinilah letak B itu. Titik B. Dan selanjutnya vektor B ke C. Katanya A-nya itu 3 gitu kan. Berarti kan positif. Kalau positif berarti bergeser ke kanan. Sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Di sini titiknya, ya kan? Baru katanya B-nya min 3. Min 3 itu kan negatif, berarti turun ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, inilah jawaban dari si A. Baru selanjutnya yang B. Dari gambar di samping diperoleh gitu kan. Jadi kan katanya ini vektor A ke B, ya kan, vektor A ke B dilanjut dengan vektor B ke C, maka translasinya itu ini dari A ke C. Kan karena titik awalnya tadi A, maka dia A ke C. Baru selanjutnya jawabannya, pertanyaannya kan nyatakan kesamaan segmen garis berarah tersebut dengan bentuk garis bilangan. Maka jawabannya tinggal tambahkan ini ditambah ini, maka menghasilkan 3 tambah 3 sama dengan 6. 4 tambah min 3 sama dengan 1. Selanjutnya, menentukan koordinat bayangan titik pada bidang kartesius oleh translasi tertentu. Jadi, pada suatu translasi A dan B di titik X, Y dipindahkan ke titik X tambah A, Y tambah B. Dengan kata lain, pada suatu translasi A, B menyatakan titik X, Y adalah X tambah A, Y tambah B. Ditulis dengan X, Y translasi A, B, X tambah A, Y tambah B. Contoh, tentukan bayangan titik berikut ini bila ditranslasikan dengan 2 dan 3, ya kan? Jadi pertanyaan itu A-nya itu 4 dan 5, B-nya 3 dan min 4, C-nya 2 dan 6. Penyelesaiannya, jadi itu kan XY-nya itu 4 dan 5, baru translasinya itu 2 dan 3. Kita tinggal sesuaikan sama rumus yang ini tadi. Tinggal kita tambahkan 4 tambah 2 sama dengan 6. 5 tambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya
Berarti dengan kata lain, bila ditranslasikan 2 dan 3, maka menghasilkan bayangan titik 4 dan 5 adalah 6 dan 8. Selanjutnya yang B. Sesuai dengan rumus yang tadi, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2, min 4 tambah 3. Nah, maka menghasilkan 5 dan min 1. Jadi bayangannya adalah 5 dan min 1. Ini sama gitu juga seperti yang tadi, 2 tambah 2, 6 tambah 3, maka menghasilkan 4 dan 9. Maka bayangannya adalah 4 dan 9. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Bila 1 dan 3 adalah translasi dalam bentuk pasangan bilangan, jika suatu titik ditranslasikan searah dengan pasangan bilangan tersebut, maka translasinya yang memindahkan satu titik adalah, katanya A 2 kali jauhnya, yang B 3 kali jauhnya. Jadi penyelesaiannya, ini kan translasinya, maka katanya 2 kali jauhnya kan, berarti 2 kali dikali translasi ini, maka 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya sama, yang B-nya katanya 3 kali jauhnya, maka tinggal kita kalikan, 3 kali translasinya, 3 kali 1, 3 kali 3, maka menghasilkan 3 dan 9. Dan selanjutnya anak-anak mengerjakan latihan 4.9 nomor 1 halaman 107. Oke, demikianlah pembahasan dari Ustazah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, Ustazah mohon maaf. Soalnya Ustazah sama-sama juga belajar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.